Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih di kajian kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim, Rasul sang guru dan bagaimana metode beliau dalam mengajarkan ilmu kepada murid-murid beliau, sehingga lahirlah dari tangan beliau dan didikan beliau ini manusia-manusia yang luar biasa dalam segala sisi kehidupan mereka. Lahir para pemimpin yang sangat bijaksana, pemimpin yang sangat takut kepada Allah, pemimpin yang sangat adil, dan pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan keluarganya. Lahir pemimpin yang tidak sekedar berteori di atas podium, tapi mereka juga mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Pemimpin yang kalau mereka membuat perintah, maka merekalah orang yang pertama kali melaksanakan perintah tersebut. Pemimpin yang kalau mereka membuat larangan, maka mereka dan keluarga merekalah orang yang paling menjauhi larangan tersebut. Ini luar biasa jemaah sekalian ya. Kita lihat sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia-manusia hasil didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dulunya dari zero kemudian mereka menjadi hero. Orang yang betul-betul nol bahkan minus ilmu, minus iman, kemudian dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia-manusia superhero, manusia-manusia yang luar biasa. Nah, di antara didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa adalah apa? Beliau adalah orang yang sangat memperhatikan sisi psikologis para sahabat dalam belajar. Beliau menghasung para sahabat untuk menjadi sang juara, menjadi lebih baik. Tidak puas dengan kondisi biasa-biasa saja. Bagaimana menjadi orang luar biasa. Ya, beliau mengkader para sahabat dan mencetak mereka supaya mereka memiliki mimpi-mimpi masa depan yang luar biasa dan harapan-harapan yang sangat tinggi. Tidak sekedar qanaah ataupun menerima kondisi pada saat itu, mereka harus melakukan sebuah perubahan. Misalkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, kepada para muridnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dhaif wa likullin khair. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat, baik kuat ibadahnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat hartanya, jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki kebaikan. Ya, orang lemah punya kebaikan. Keberadaan mereka menjadi sebab doa-doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian kita kepada orang-orang lemah menyebabkan kita ditolong oleh Allah dengan sesegera mungkin. Ya, mereka ada kelebihannya, ada kebaikannya maksudnya ya. Keberadaan mereka membuat kita ditolong oleh Allah. Karena Rasul mengatakan innama tunsuruna. Kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, modalnya 4. Salah satu di antaranya 4. 1, bidu'aikum, karena doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah. Yang kedua, wa bi ikhlasikum, karena keikhlasan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bi solatikum, karena salat yang kalian tunaikan untuk Allah. Dan yang keempat, wa bi du'afaikum, karena adanya orang-orang lemah di sekitar kalian yang kalian infakkan harta kalian, kalian berikan bantuan berupa moral, kalian berikan bantuan berupa tenaga dan pikiran orang-orang lemah di antara kalian. Ini sebab Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba.
4 disebutkan di hadis ini ya, doa kita, sholat kita, ikhlas kita, dan orang-orang lemah di antara kita. Namun kalau ditanya siapa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jawabannya al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Dari sini ada semacam isyarat dari Nabi Muhammad SAW supaya kita menjadi orang yang sangat kuat, orang yang terbaik. Jangan puas dengan kondisi sekarang. Kalau memang kita punya kesempatan untuk meraih ilmu yang lebih daripada sekedar ngaji di sini, misalkan ya, kita lakukan jamaah sekalian. Misalkan ada mulazamah, ada kelas-kelas online, ada kesempatan untuk belajar lagi, misalkan, itu maksudnya al-mu'minul qawi. Dia harus punya kemauan yang keras, kemudian tekad baja untuk memperbaiki dan meningkatkan potensi yang dia miliki. Dari hadis ini ada isyarat bahwa kita tidak boleh puas dengan kondisi ekonomi kita, misalkan kondisi ekonomi kita, padahal kita mampu untuk meningkatkan lebih daripada itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berinfak, berjihad dengan harta kita, bisa menafkahi keluarga kita, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, dan memberikan yang halal bagi anggota keluarga kita, supaya mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Rasulullah SAW mengatakan, kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan kenyang dan berkecukupan jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia. Itu artinya apa? Membuat kita sebagai seorang ayah, membuat kita sebagai seorang muslim, yang membuat kita sebagai seorang anak, itu untuk bekerja keras. Supaya apa? Supaya kita bisa meninggalkan harta yang terbaik bagi anak-anak kita. Supaya mereka jangan menjadi beban bagi manusia sekitarnya. Bahkan mereka justru menjadi solusi dan memberikan jalan keluar bagi orang-orang sekitarnya. Jadi ini salah satu cara Nabi untuk mendidik para sahabatnya, selalu membuat mereka semangat untuk menjadi lebih baik. Inilah yang menyebabkan para sahabat saat itu, walaupun mereka dulunya orang biasa-biasa saja, menjadi orang yang sangat luar biasa. Taruhlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu hanya seorang pengembala kambing, jemaah sekalian, pengembala kambing yang di mata di mata orang-orang musyrik pada saat itu, strata pengembala kambing itu strata yang sangat rendah sekali. Ya, status sangat rendah. Makanya Abu Jahal ketika dia itu ditemukan oleh Ibnu Mas'ud ketika perang Badar, dia dalam keadaan sakarat. Abdullah bin Mas'ud saat itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengumpulkan harta ghanimah. Kemudian beliau melihat Abu Jahal ini lagi sakarat, ya, lagi sakaratul maut. Kemudian didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian ditanya, "Wahai Abu Jahal, apakah kamu telah mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada kamu?" Apa jawaban Abu Jahal saat itu? Kurang lebih dia mengatakan gini, "Wahai pengembala, kamu tidak lebih mulia daripada saya." Jadi dia masih melihat Abdullah bin Mas'ud itu rendah sekali. Dan itu tradisi orang jahiliyah. Logika orang jahiliyah itu mereka menilai seorang berdasarkan harta yang mereka miliki. Salah satu cara berpikir jahiliyah yang harus kita ubah, jamaah sekalian. Tadi ya, "Wahai pengembala, kamu tidak lebih mulia daripada saya. Beritahu saya siapa yang menang hari ini? Apakah kami ataukah Muhammad?" Apa jawaban Abdul bin Mas'ud? Sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala merealisasikan janjinya kepada nabinya dan orang-orang beriman. Hari ini Allah memenangkan tentaranya dan menghinakan tentara orang-orang kafir. Ya, kemudian Abu Jahal masih ngeyel. Apa dia bilang? "Sampaikan kepada Muhammad, Uzza a'la wa ajal." Uzza sesembahan mereka lebih tinggi dan lebih mulia. Jadi sampai mau mati pun masih bisa sombong ya dia ya. Itu Abu Jahal ya, saking sombongnya luar biasa. Nah, maksudnya begini jemaah sekalian. Abdullah bin Mas'ud yang dulunya seorang pengembala, kemudian dididik oleh Nabi Muhammad SAW, itu menjadi qari, menjadi ahli Quran. Di mana Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membaca Al-Quran, bacalah sebagaimana bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau berhasil mendidik seorang pemuda parlente yang sukanya meja menggoda cewek, ya, yang ada di kota Makkah, menjadi manusia yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, Mus'ab bin Umair. Ya, tadi ya, beliau selalu memberikan motivasi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ini prinsip kita dalam hidup jemaah sekalian. Jangan pernah merasa mapan dengan kondisi yang sebenarnya kita mampu meningkatkan, banyak potensi ya. Jangan dengan berdasarkan qanaah ya. Qanaah itu ada tempatnya. Qanaah itu setelah Anda berusaha maksimal, lalu Allah memberikan itu, baru namanya qanaah. Tapi kalau Anda di rumah tidur-tiduran ya, kerjanya cuma 3 jam, sehingga apa? Untuk beli nasi kucing aja nggak bisa, lantas Anda bilang qanaah, salah konsep qanaah Anda itu ya. Nggak ada Nabi Muhammad
Muhammad membuat konsep qanaah seperti itu ya, atau mencukupkan diri dengan takdir tidak bekerja misalkan salah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seorang pemuda di masjid, dia berdoa serius, sholat dengan serius. Kemudian Umar tuh nguping, ini doanya apa sih? Serius banget. Ternyata doanya apa? Ya Allah, berikan aku harta yang sangat banyak, berikan aku kelimpahan rezeki, berikan aku kecukupan ya Allah. Tapi selesai berdoa dia tiduran di masjid. Ya, tiduran, ya kemudian ya zikir, gak kerja. Berhari-hari Umar memperhatikannya. Ini orang bermasalah, kata Umar. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada, saya minta air putih. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, wahai saudara, kamu kenapa doamu serius tapi kamu gak serius bekerja? Apa dia bilang? Allah akan menganugerahkan rezeki kepadaku. Allah akan menganugerahkan rezeki kepadaku. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Pergi keluar dari masjid, kerja. Ini jam kerja ya. Kalau tidak, saya cambuk kamu. Innallaha la yumtiru minas sama'i dhahaban. Allah tidak pernah menurunkan hujan emas dari langit kecuali kamu kerja, kata Umar ya. Ini konsep iman kepada takdir yang benar jemaah sekalian. Bukan kemudian malah sebenarnya dia punya potensi untuk berusaha lagi. Misalkan dia bisa kerja dari jam 7 sampai jam 5 misalkan ya, karena kondisi keluarganya kurang nyaman misalkan. Dia bisa cuma bekerja cuma dari jam 7 sampai setelah itu leha-leha saja, nongkrong saja sambil ngopi ya. Kemudian sambil ngegame, apalagi ngobrol sana sini, ngobrol jihad, ngobrol dakwah, itu halusinasi dakwah dan jihad di dunia. Orang seperti itu nggak layak ya. Kenapa demikian? Gimana mungkin seorang mujahid itu nganggur? Seorang mujahid adalah orang yang mampu mengatur waktunya dan memanage waktunya supaya lebih bermanfaat ya. Tadi jemaah sekalian, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Ini salah satu cara Nabi Muhammad menyemangati para sahabat untuk tidak merasa mapan dengan kondisi saat itu. Mereka harus meningkatkan ya. Sehingga para sahabat itu faida faraqta fansab, kalau udah selesai kerja di sini, kalau ada kesempatan kerja lagi, kalau enggak ya ibadah lagi. Kalau saya ibadah masih kesempatan ibadah lagi. Kalau enggak kerja lagi ya. Jadi itu aktivitas mereka ma'asyiral muslimin. Faida faraqta fansabnya luar biasa. Ini cara Nabi untuk meningkatkan semangat para sahabat dan itu harus kita miliki. Ya, tidak boleh kita merasa puas dengan kondisi kita sekarang. Kemudian Rasulullah mengatakan juga ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala anfa'u minnas, manusia yang paling bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Kan begitu. Orang yang paling bermanfaat di sekitarnya itu bagi sekitarnya itu apa sih? Satu, orang yang berilmu, alim. Kalau enggak dia judahin, pejabat, pemilik kekuasaan. Kalau enggak dumalin, orang yang punya harta. Kalau enggak du syaja'atin, dia punya fisik yang sangat bagus dan berani. Ini orang-orang yang bermanfaat. Ya, sementara yang lemah-lemah ya ada sih manfaatnya, tapi tidak sebanyak mereka yang saya sebutkan tadi. Makanya ketika para sahabat mengetahui bahwa harus bermanfaat, apa mereka lakukan? Yang secara fisik mereka lemah, mereka memperkuat ilmu mereka. Abdullah bin Mas'ud belajar dengan serius. Demikian juga sahabat-sahabat lainnya. Abdullah bin Abbas belajar dengan serius. Khalid bin Walid melihat bahwa sisi kemanfaatan beliau pada apa? Pada si jihadnya luar biasa. Sehingga beliau menjadi ikdam, orang yang tidak pernah mundur ketika berjihad dan memiliki strategi yang sangat cerdas. Beliau seorang jenderal yang gak pernah terkalahkan selama pertempuran. Ya, luar biasa. Belum ada jenderal seperti itu di dunia ini jemaah sekalian. Kemudian demikian juga sahabat lain, Abu Bakar. Kalau Abu Bakar multi talent mah ya, dia ya jadi pedagang ya ahlinya, jadi pemimpin perang ya ahlinya, jadi khalifah ya ahlinya, jadi orang infak ya ahlinya, ibadah ya ahlinya. Jarang-jarang kan orang yang punya multi talent seperti itu. Tapi sekali lagi mereka selalu memberikan yang terbaik kepada manusia sekitarnya. Mereka mencoba untuk menjadi orang yang terbaik ma'asyiral muslimin. Ya, ini cara Nabi Muhammad mendidik para sahabat. Bahkan beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas. Ini cara beliau motivasi kepada para sahabat. Yaitu apa? Kalau kamu melihat ada yang bermanfaat bagi kamu, kejar. Ihris itu dalam bahasa Arabnya artinya rakus. Jadi orang-orang Arab dulu kalau melihat serigala itu namanya haris. Serigala itu rakus. Saya minum sebentar. Orang yang rakus itu, kalau Anda lihat serigala dalam dunia permainan atau mungkin dalam dunia hewan, dia tidak pernah kata menyerah. Apapun resikonya akan diterjang. Anda lihat mungkin serigala lagi berburu, gimana coba? Singa yang menghadangnya, singa yang diserang. Ya, gigitan singa pun tidak akan mereka takuti. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka kejar-kijang, kijangnya masuk ke dalam sungai, mereka akan nunggu. Kalau enggak mereka berupaya untuk masuk ke dalam sungai juga. Walaupun mungkin mereka akan tenggelam.
Itu namanya apa? Haris. Rakuslah. Ya. Rasul mengatakan rakuslah terhadap apa yang bermanfaat bagiku. Jadi kalau kamu menganggap bahwa dengan kerja di sana itu akan bermanfaat bagi kamu dunia akhirat, kejar. Dengan menikahi si fulanah kamu akan bermanfaat itu akan bermanfaat bagi dunia akhirat, ya kejar, nggak masalah. Ya ternyata takdirnya nggak jadi, Ustaz, bagaimana? Ya qadarullah masya'afal, kan sambungan hadisnya begitu. Kalau terjadi Anda sudah mengejar sekuat tenaga, lah kok terjadi di luar kemampuan Anda, itu ucapkanlah qadarullah masya'afal. Itu semua takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah takdirkan pasti baik. Itu aja Mas sekalian. Kita hanya mengejar sesuatu yang kita anggap baik-baik kita. Takdir itu nanti setelah terjadi, kejar. Maka ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dalam mengejar apa yang kita inginkan, Rasulullah menyebutkan jangan pernah lupakan dua hal. Satu, as-siqah billah, percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat jemaah sekalian, Rasul itu manusia yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi isti'anahnya kepada Allah luar biasa. Lihat pada perang Badar. Beliau sampai dibuatkan podium khusus untuk berdiri mengawasi peperangan, dan beliau bersolat di situ, bermunajat di situ. Sampai disebutkan oleh para ahli sejarah, Rasulullah SAW berdoa itu sampai tubuhnya bergemetar. Kemudian selendangnya surbannya jatuh, dinaikkan oleh Abu Bakar. Beliau berdoa sampai bergerak tangannya, kepalanya, dadanya, saking seriusnya berdoa, isti'anahnya kepada Allah dengan serius. Akhirnya jatuh lagi ridanya, jatuh lagi surbannya, diangkat lagi oleh Abu Bakar. Sampai jatuh yang ketiga, Abu Bakar sampai kasihan melihat Nabi yang begitu serius mengibah kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mengibah. Apa kata Abu Bakar? Kafaka ya Rasulullah, udah cukup ya Rasulullah, Tuhanmu akan membantumu ya Rasul. Isti'anah, ya, menunjukkan rasa butuh betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jemaah sekalian. Kadang kita kalau berdoa ini seperti orang nggak butuh, ya. Ya Allah, kadang apa yang diomongkan dan apa yang dipikirkan itu tidak sejalan, ya. Padahal Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yaqbalu da'wah min qalbin lahin. Allah tidak pernah menerima doa dari hati yang lalai. Antara yang diucapkan dengan apa yang hatinya berbeda, ya. Tapi Anda harus fokus. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wasta'in billah, isti'anah. Kalau memang betul-betul sesuatu doa yang Anda inginkan diperinci betul. Sebagaimana para sahabat itu kalau mereka butuh perincian, bahkan para salaf itu mengatakan kalau mereka ke sandalnya itu putus, mereka tuh doa dulu kepada Allah sebelum berpikir kira-kira tukang sol sepatu di mana, sol sana di mana. Doa dulu sama Allah, ya Allah, gantikan yang lebih baik ya Allah. Ini sandal saya putus ya Allah. Nah, ternyata gantinya nggak lebih baik gimana? Oh, mungkin simpanan 2 tahun lagi dapat yang lebih baik, atau mungkin setahun lagi dapat yang lebih baik. Yang penting berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, sampai para salaf dalam urusan ranjang pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca riwayat para salaf itu di malam pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak perlu menjelaskan di sini, ya. Nanti di kelas khusus laki-laki, ya. Ya. Bahkan jamaah sekalian, dulu ada para ulama salaf, ya, maksudnya para anak sahabat. Anaknya para sahabat ada 4 saat itu, ya. Satu adalah Abdul Malik bin Marwan, seingat saya. Yang kedua Abdullah bin Zubair. Yang ketiga Mus'ab bin Zubair. Yang keempat adalah Urwah bin Zubair. Mereka saat itu berada di bawah multazam. Mereka berkata, ayo mumpung kita di tempat yang sangat mustajab doanya, mari kita sebutkan harapan-harapan kita dan semua kita amini. Maka Abdul Malik bin Marwan berdoa pada saat itu, ya Allah, jangan wafatkan aku kecuali Engkau telah menjadikan aku penguasa di tanah Syam. Amin, amin ya Rabb. Mimpinya bukan menjadi wakil, ya, jadi apa? Penguasa. Antum kalau mimpinya jadi wakil, ya pantasan ulil amri antum kayak gini terus, ya. Ini soalnya Ustaz lagi viral nyebut ulil amri ini, ya. Mintanya sebagai presiden, bukan presiden, sebagai amir, sebagai khalifah aja misalnya. Jadi kalau minta jadi khalifah nggak apa-apa kalau Anda merasa bisa dan mampu untuk memanagenya. Ya Allah, jangan wafatkan aku kecuali aku menjadi penguasa negeri Syam. Amin, amin, kata yang lain. Sekarang Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu keponakan Rasulullah. Ya Allah, jangan wafatkan aku kecuali aku menjadi penguasa di Hijaz. Hijaz itu Makkah dan Madinah sekitarnya, itu Hijaz namanya. Amin, 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 yang lain. Mus'ab, ya Allah, jangan wafatkan aku kecuali Engkau menjadikan aku penguasa di Irak dan menikahi 2 wanita yang kuidam-idamkan, Sakinah binti Ali
dan Aisyah binti Sa'ad, sehingga saya pokoknya dua orang wanita disebut namanya di situ jemaah sekalian. Amin amin amin. Itu bukan perkara yang tabu ya. Amin amin amin. Yang tabu itu yang pacaran, itu yang tabu ya. Baik offline maupun online sama aja tabunya, haram ya. Kemudian sekarang giliran Urwah. Apa kata Urwah? Semoga Allah taqabbalallahu lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kalian inginkan. Adapun aku berdoa mudah-mudahan aku menjadi seorang ulama. Ilmuku diwariskan turun-temurun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Belasan tahun kemudian jamaah sekalian, 4 orang ini memenuhi apa yang mereka cita-citakan. Abdul Malik bin Marwan, dia menjadi penguasa di Syam. Abdullah bin Zubair, dia menjadi khalifah di Hijaz, walaupun kemudian perang dengan Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Kemudian yang ketiga, Mus'ab bin Umair juga sama, dia menjadi amir di Irak pada saat itu, dan menikahi 2 wanita yang dia inginkan. Kemudian yang keempat ada Urwah. Makanya kalau antum baca buku tafsir, antum baca buku fikih, selalu ada pendapat Urwah ya. Itu hasil doa di Multazam jemaah sekalian. Jadi sekali lagi, kalau wasta'in billah itu maksudnya isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah itu betul serius seperti itu. Jangan malu-malu mengungkapkannya. Ya, justru itu merupakan sebuah pembuktian. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala, saya itu punya cerita. Saya punya ustadz kakak kelas saya di Darus Syahadah dulu. Angkatan 2, saya angkatan Umar Mita atau saya lupa apakah satu angkatan apa tidak. Beliau itu di Riau, suatu waktu saya ngisi di tempat beliau. Beberapa kali beliau mengundang saya, kemudian suatu waktu ngobrol lah kita di rumah makan. Ustaz, antum sudah lebih senior daripada saya di jalan dakwah ini. Antum sepertinya punya pengalaman ajaib dalam kehidupan ini. Coba dong ceritakan sama kita. Siapa tahu ada karomah ya. Tapi bukan karomah naik terbang di atas angin, kemudian jalan di atas air, enggak. Maksudnya karomah dakwah itu apa Ustaz? Apa beliau bilang? Banyak Ustaz. Tapi ada satu yang tidak pernah saya lupakan. Apa? Tentang isti'anah billah, yaitu mengisti'anah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, doa itu penting, dia bilang. Satu, harus serius. Yang kedua, rinci kalau membutuh rincian. Saya dulu ketika ditugaskan di Darus Syahadah, saya tugas pertama di sebuah masjid di perkebunan sawit. Sepi Ustaz. Tahu sendiri Riau, yang pernah ke Riau, saya beberapa kali ke Riau. Sepi. Paling ramai TPA aja sore hari. Sholat paling berapa soft saja. Apalagi subuh Ustaz. Tapi saya akhirnya cari kesibukan saya udahlah, kalau nggak ada TPA, saya sebelum maghrib udah berangkat untuk ngisi di kampung-kampung ya, jauh Ustaz. Dan saat itu saya dimodali motor butut gitu, yang kadang mogok di jalan kata beliau, kadang keringat ya. Kalau pulang ke masjid tempat beliau jadi marbot situ, itu jam-jam 10:30, bahkan jam 12, capek badan Ustaz. Saya terus berpikir, ya Allah, apakah aku seperti ini terus? Saya harus berubah. Tapi problemnya saya ini seorang santri baru lulus, kira-kira berubah dari mana? Sementara saya nggak punya modal. Nah, ini prinsip orang yang sukses ya. Dan saya lihat beliau orang yang luar biasa. Saya banyak mengambil pelajaran dari beliau. Akhirnya saya berpikir, apa yang saya bisa? Jadi memulai sesuatu itu, mulailah dari apa yang Anda miliki. Jangan mensyaratkan untuk memulai sesuatu dari sesuatu yang tidak Anda miliki. Itu khayalan gitu ya. Tapi mulailah dari apa yang Anda miliki. Oh, saya miliki apa? Doa. Saya punya Allah, saya punya ilmu. Akhirnya apa? Beliau mulai menulis doa permintaan beliau kurang lebih 15 item. Ditulis di kertas tebal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 15. Ditaruh di dompet. Jadi kalau habis zuhur ditaruh depan. Ya Allah, saya berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 15. Nanti habis asar dikeluarin lagi. Ya Allah, 1, 2, 3, 4, sampai 15. Nanti habis maghrib doa lagi. Betul terus. Apa dia bilang? Dulu orang anggap mustahil. Tapi saya yakin Allah akan mewujudkan. Subhanallah Ustaz, kata beliau, saya jumpa dengan beliau kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. Ya, terakhir. Maksudnya di situ ya, di Riau. Kalau jumpa sering, kadang di Makkah, di Madinah kalau umroh ya. Itu kata beliau, Ustaz tahu nggak? Setelah kurang lebih hampir 15 tahun, 15 tahun sudah berlalu ini. Saya baca kembali dan saya ingat kembali doa-doa saya itu. Masya Allah, semua telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal satu yang belum, tapi saya yakin akan terwujud ini. Apa yang doa antum apa aja Ustaz? Kok banyak banget saya bilang. Saya berdoa Ustaz 1 one day one juz. Sesibuk-sibuknya saya alhamdulillah khatam 1 juz sehari.
Yang kedua, saya berdoa kepada Allah supaya saya tidak meninggalkan tahajud. Saya capek-capek apapun saya, minimal 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir nih. Secapek-capeknya saya. Yang kedua, saya berdoa, ya Allah, saya ingin umroh dan haji tanpa duit. Alhamdulillah, sekarang bimbing umroh terus dan bimbing haji ya. Tanpa duit malah dibayar malah ya. Ya, kemudian yang ketiga, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya bisa menjadi dai, bisa keluar negeri. Dia bilang, saya walaupun gak terkenal Ustaz Jakarta, tapi saya ngisi di Brunei, saya ngisi di Malaysia, saya ngisi di Singapura katanya. Oh iya juga ya. Kemudian saya doa, Ustaz, saya ingin punya istri yang cantik, soleha, dan tidak rewel katanya, tidak banyak protes. Saya tanya, lah kenapa? Biasanya cantik itu banyak protesnya katanya. Alhamdulillah, istri saya itu saya tinggal berapa hari pun itu nggak pernah protes nih. Saya minta macam-macam, termasuk mobil tuh. Saya minta, ya Allah berikan saya mobil karena saya cuma naik motor butut ya Allah. Itu mobil yang dipakai untuk jemput antum tuh hasil doa katanya. Oh iya, saya pengen punya usaha, tapi saya tidak ingin sibuk dengan usaha dan tetap berdakwah. Saya bisa tinggal kemana-mana. Alhamdulillah toko yang kemarin antum lihat toko saya sudah puluhan karyawan. Luar biasa juga. Ya. Terus saya tanya, lah yang belum terkabul apa Ustaz? Ini Ustaz, kalau saya doa istri saya bisa marah-marah. Saya pengen nikah lagi dia bilang gitu ya. Oh saya bilang berarti kurang rinci doanya Ustaz. Minta istri yang soleha, cantik, tidak protesan, dan ridho, mau ditadut gitu seharusnya. Ya juga kurang rinci tuh ya. Oh saya pentingnya isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ngajak antum macam-macam ya. Cuma pentingnya isti'anah kepada Allah itu begitu aja Mas sekalian. Ya. Nanti kalau antum punya istri, istri antum yang merinci juga nanti ya. Ya, saling perang doa nanti ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu penting. Ada cerita konyol ya. Tapi nyata ini, saya sampai tertawa mendengarkan seorang kiai Madura itu. Sebentar. Dia punya santri taruhlah namanya Soleh. Udah lulus sekian tahun tapi nggak nikah-nikah. Lantas suatu waktu dia tanya, ini Pak Kiai cerita langsung nih ya. Jadi langsung dari pelakunya. Dia tanya, Soleh, iya Pak Kiai, kamu kenapa tidak nikah-nikah Soleh? Pak Kiai, siapa yang mau sama saya Pak Kiai? Udah tampang di bawah standar, miskin pula dia bilang gitu. Tapi kau mau nikah? Ya mau lah Pak Kiai, saya laki-laki nih. Ya udah ada dalam pikiran kamu itu perempuan yang ingin kamu nikahi ada. Taruhlah namanya Zulaiha. Oh Zulaiha itu kata Pak Kiai. Iya. Putrinya Bu Zubaidah yang janda itu kah? Iya, betul. Putrinya Bu Zubaidah yang janda itu. Itu Zulaiha itu cantik sekali. Kenapa kamu pilih dia kata kiainya? Hitung-hitung perbaiki turunan Kiai dia bilang gitu ya. Oke lah, perbaiki turunan. Lakukan 2 hal ritual kamu Soleh. Apa itu? 1 doa kepada Allah, doa betul-betul sebut nama dia, seakan-akan kamu itu nggak bahagia kalau nggak sama dia. Siap Pak Kiai. Yang kedua, sering-seringlah kamu silaturahim ke rumahnya Bu Zubaidah dan Zulaiha itu. Sekali bawakanlah ikan, kalau kamu dari laut, titip ikan, kalau kamu dari sawah, titip mungkin kalau ada hasil kebun, titip sayur, titip buah-buahan. Baik Pak Kiai. Akhirnya dia ini tadi ya kalau dari laut habis mancing sengaja lewat rumahnya Bu Zubaidah. Kalau ada Bu Zubaidah nitip untuk Zulaiha ikan ya. Ya orang dikasih ya senang aja Mas kalian. Kemudian kalau dia pulang dari sawah bawa kelapa muda atau apa gitu nih ya, ketemu Dek Zulaiha nitip untuk Bu Zubaidah gitu ya. Jadi singkat saling silang-silang gitu dia lakukan ya. Sampai sekitar 2 bulan 3 bulan ini ditanya sama Pak Kiainya, gimana Soleh? Sudah ada perkembangan apa belum? Apa dia bilang? Belum Pak Kiai. Lah udah lamar belum? Belum Pak Kiai. Udah doa? Udah Pak Kiai. Gimana doa kamu? Saya berdoa Pak Kiai, ya Allah, saya ingin sekali nikah bukan sama siapa-siapa ya Allah, sama cuma Dek Zulaiha yang saya inginkan. Ya Allah, kalau seandainya kami ditakdirkan untuk tidak berjodoh, tolong revisi takdirmu ya Allah supaya kami berjodoh dia bilang. Jadi doanya kebeletong. Ini cerita Pak Kiai itu sebetulnya. Ya Allah, kalau seandainya kami ini ya Allah Zulaiha ditakdirkan untuk jodoh orang lain, saya minta dengan kemurahan hatimu ya Allah, ganti yang lain dengan perempuan, banyak perempuan lain ya Allah. Zulaiha untuk saya aja ya Allah. Jadi doanya kebelet banget ya. Akhirnya kata Pak Kiai, ya udah kamu harus lamar. Tapi kapan Pak Kiai? Saya istikharah dulu Soleh. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kamu? Baik, Kiainya istikharah. Ada semacam firasat atau ilham dari Kiainya, dia bilang, Soleh dipanggil hari Kamis. Iya, besok kamu harus lamar hari Jumat, hari yang barokah. Dari jam 8 sampai jam 9. Itu waktu keberuntunganmu, nggak boleh sebelum, nggak boleh setelah. Pokoknya jam 8 sampai jam 9. Lakukan lamaran. Siap Pak Kiai. Jadi habis subuh dia sudah mandi parfum juga ya.
Kemudian udah siapkan hadiah dan sebagainya. Jam 8 kurang sudah di dekat rumahnya Abu Zubaidah. Begitu jam 8 langsung ketuk pintu. Waktu keberuntungan cuma 1 jam. Ya, Assalamualaikum, dibuka sama Abu Zubaidah. Mas Soleh ini. Iya, duduklah di emperan. Ngobrol, ada apa? Titip Abu Zubaidah. Oh iya, terima kasih banyak Mas Soleh. Sering-sering kamu berbuat seperti ini. Terima kasih banyak Mas Soleh. Iya. Dia tanya, Abu Zubaidah, iya. Mana Dek Zulaiha? Nggak kelihatan tuh Dek Zulaiha. Oh lagi main di alun-alun ini kan hari Jumat. Hari Jumat kan liburan. Jam berapa dia pulang? Biasanya kalau nggak jam 10, jam setengah 11. Aduh, dia bilang. Ini mah sudah di luar jam keberuntungan. Dia mikir lama tuh. Ada apa Mas Soleh? Kok sepertinya serius kamu ini? Iya Bu. Jadi saya itu datang untuk serius, dia bilang. Saya itu sudah lama berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita ini keluarganya semakin dekat dan akrab. Sama, saya juga berdoa gitu Mas Soleh. Gembira Soleh. Masya Allah, ternyata doa kita sama ya Ibu. Iya. Lah, Mas Soleh doanya apa? Saya itu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saya bisa berjodoh dengan Dek Zulaiha, putri Ibu Zubaidah ini, dia bilang. Tiba-tiba Ibu Zubaidah itu nangis. Soleh itu bingung, ini nangis bahagia apa nangis sedih? Kenapa Ibu nangis? Dia bilang. Mas Soleh, aku yang berdoa, yang ku sebut namamu supaya jadi jodohku. Ya kaget. Ini manggis ku lempar mangga aku dapat. Gadis ku lamar canda aku dapat dia. Akhirnya dia bilang mencoba untuk tenang. Bu Zubaidah yang kesebut namanya setiap doaku bukan Bu Zubaidah, tapi Dek Zulaiha putri jenengan, putri ibunya. Sama Soleh, yang kesebut namanya setiap doaku Soleh bukan yang lain tuh. Ya. Kaca juga dia bilang. Dia lama berpikir ya. Akhirnya dia karena kepentok ini ya. Ya udahlah Bu Zubaidah, saya musyawarah dulu dengan keluarga saya. Ya Mas Soleh supaya mudah-mudahan hasilnya membahagiakan saya gitu. Ya Bu Zubaidah, dia keluar lemes, ketemu kiainya. Ini kiai cerita saya tanya kata kiai itu. Soleh, ditolak lamaranmu kenapa lemes? Diterima Pak Kiai. Lah kok lemes? Bukan Zulaiha yang maju, ibunya Bu Zubaidah, bayangin. Loh kok bisa Soleh? Enggak tahu, jangan-jangan malaikat itu salah ngamin doa saya gitu. Enggak, malaikat tidak akan salah ngamin doa kamu itu ya. Tapi kamu masih yakin? Masih sih Pak Kiai. Cuma gimana? Lemas sekarang Pak Kiai dibilang gitu. Terus gimana? Saya musyawarahkan dulu sama keluarga saya gitu. Musyawarah 2-3 hari dia bilang sama Pak Kiainya. Udah ada hasil musyawarahnya Pak Kiai. Apa itu? Kata keluarga, daripada saya jadi bujang lapuk nggak apa-apa lah nikah sama janda katanya ya. Mungkin ini jalan terbaik bagi saya. Udah bismillah sampai Bu Zubaidah siap. Dia sampai pada Zubaidah, senang banget Bu Zubaidah dapat berondong ya. Kemudian masyarakat muslimin akhirnya apa? Dia nyiapkan segala-galanya sampai hari H tiba, gedung sudah siap, semua catering, pakaian seragam macam-macam sudah disiapkan semuanya. Nah sore harinya, besok hari pernikahan, sore harinya Bu Zubaidah masih keluar. Entah saya lupa kalimat kayak entah dia bawa motor atau dia naik becak motor. Kayaknya becak motor deh yang cerita Pak Kiai itu. Saya coba dengarkan lagi nanti. Itu dia naik becak motor. Saking semangatnya tabrakan sama tabrakan lah sama truk atau apa, meninggal Bu Zubaidah. Soleh itu sedihnya luar biasa. Ya Allah, sudah keturunkan kriteriaku, masih juga belum jodoh di perintahnya. Akhirnya malam itu dikuburkan Zubaidah ini karena harus dikuburkan. Terus musyawarah keluarga. Singkat cerita, keluarga masih menyepakati harus nikah. Harus ada yang nikah. Kenapa? Udah disewa gedungnya, udah puluhan juta. Belum beli cateringnya, belum macam-macam. Harus nikah. Undang udah tersebar. Ya. Nah terus siapa yang nikah? Ya mau tidak mau, Zulaiha yang maju. Ya. Ini Soleh. Di satu sisi dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi lainnya alhamdulillah dia itu ya. Saya pas, ya makasih bilang ini cerita udah konyol. Tapi nyata gitu loh maksudnya. Saya dengar itu ya juga ya. Pentingnya sebuah doa, tapi bukan pertanyaan sebenarnya. Mau saya pentingnya sebuah doa, penting isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kajian-kajian bagaimana pentingnya isti'anah billah ya. Mungkin ada banyak cara Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa kita. Banyak caranya. Rasulullah SAW itu pernah diminta oleh Abu Bakar untuk mendoakan agar orang tua beliau masuk Islam. Didoakan oleh Nabi sejak beliau menjadi Nabi dan Rasul, tahun 1 kenabian. Tidak masuk Islam sampai Nabi hijrah ke Madinah 13 tahun itu belum masuk Islam kedua orang tuanya Abu Bakar atau kedua kakeknya Rasulullah, kakek mertuanya itu ya gak masuk Islam juga. Sampai kapan? Sampai Rasulullah menaklukkan kota Makkah, Fatu Makkah tahun 8 Hijriah.
13 tambah 8 berapa? 21. Baru kedua orang tua Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar menggandeng mereka berdua setelah penaklukan Makkah menghadap Rasulullah. Rasul mengatakan, siapa mereka berdua ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, mereka berdua adalah kedua orang tuaku dan mereka ingin bersyahadat di hadapanmu. Rasul mengatakan, kenapa kamu membawa mereka berdua? Biarkan kami menemui mereka. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, mereka sendiri ingin menemui Anda. Mereka syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Umur mereka tidak panjang karena sudah sepuh dan meninggal dalam keadaan Islam. Masya Allah. Jadi nggak banyak dosa gitu ya. Masuk Islam membuat semua dosa diampuni. Setelah itu apa? Meninggal. Kan orang tua itu kalau udah ompong giginya udah tua itu dosa apa lagi yang dilakukan? Nggak ada ya. Yang paling disiapkan apa? Husnul khotimah ya. Masyarakat muslimin 21 tahun. Ya. Isti'anah billah. Yang kedua kata Rasulullah, kalau kita itu melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita kejar, adalah as-siqah bin nafs. PD, percaya diri. La ta'jaz itu maksudnya apa? Jangan lemah, jangan merasa tidak mampu, ajuz. Jangan merasa tidak bisa. Ya, katakan insya Allah bisa. Jadi jangan mudah mengatakan tidak bisa. Jangan pernah melabeli masalah kita dengan istilah-istilah yang membuat kita itu tidak bisa mendapatkannya. Jadi salah satu dosa besar kita ini adalah apa ya? Ya tidak bisa kita sadari. Sering memberi nama sesuatu yang membuat kita sendiri lemas, yang membuat sendiri merasa mustahil. Contoh, sulit. Yang bilang sulit itu siapa? Kan Anda yang bilang sulit. Orang kalau udah bilang sulit, begitu mudah dia akan menyerah sebelum semua potensi dia kerahkan. Dia mungkin baru menyerahkan cuma 20% daripada potensi yang dia miliki. Tetapi karena sudah dikotak dengan kalimat apa? Sulit. Akhirnya potensinya tidak terforsir, tereksploitasi dengan baik. Enggak. Gara-gara apa? Terkotak dengan sebuah ucapan. Maka Nabi itu betul-betul mengingatkan, inni uhibbul fa'ala sholihah. Saya sangat suka kata-kata yang memotivasi. Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Betapa banyak orang yang kemudian tidak mau bergaul dengan seseorang karena dia sudah terlanjur menarasikan atau menstempel orang tersebut dengan kalimat orang jahat, orang bakhil. Karena belum tentu. Yang bilang bakhil itu siapa? Yang bilang bakhil kan orang yang punya kepentingan pada orang tersebut, namun nggak dikasih, ya kan? Saya gini misalkan, kalau saya sama Mas Haris ini, Mas Haris ya, saya pinjam duit, saya lagi butuh banget. Mas Haris bilang saya nggak punya duit. Ya, padahal kemarin saya lihat dia beli motor baru misalkan ya. Bakhil. Itu bakhil gara-gara saya punya kebutuhan sama dia kan. Kalau abang kan nggak mungkin dia mengatakan dia bakhil. Kenapa? Anda belum punya kepentingan sama dia. Iya. Jadi bakhil, jahat, sulit, pelit, di luar kemampuan, itu Anda yang membuatnya. Asma'u sammaitumuha antum wa abaukum. Itu nama-nama yang Anda buat, stempel yang Anda buat, yang buat Anda itu kesulitan untuk berinteraksi. Jangan ada kalimat seperti itu. Rasulullah SAW selama beliau hidup mengajarkan optimisme. Dan ini beliau tanamkan kepada murid-murid beliau. Jangan pernah mudah menyerah. Lihat bagaimana perang Uhud. Lihat bagaimana perang Khandaq. Beratnya luar biasa. Ya, beratnya luar biasa. Tapi selalu beliau ketika perang Khandaq, Anda bayangkan dikepung selama kurang lebih 1 bulan. Di tengah musim dingin yang mencekam. Kelaparan yang luar biasa. Lapar. Musim dingin. Antum kalau ke Gunung Lawu naik ngademkan hawa. Itu makan 1 piring mie itu nggak cukup. Ya, itu pasti ada gorengannya, minumnya mungkin 2 gelas kopi. Apa dingin? Kan begitu kan? Ya, pingin ngademkan hawa jadi boros kan. Nah, masyarakat muslimin, sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita pada perang Khandaq itu, kami makan yang paling enak itu malam. Kalau siang, kadang kami dikasih cuma 1 butir kurma. Dimakan enggak? Dikulum. Kalau udah taruh lagi, Pak. Gali lagi parit. Haus lagi, lapar lagi, taruh lagi. Coba Anda bayangkan. Malamnya lumayan kata Anas bin Malik. Lumayan. Kenapa? Rodok kenyang.
Karena kami dikasih gandum, bukan roti, gandum. Gandum. Dan gandum itu bukan gandum enak kata Anas. Itu gandum stok lama. Jadi baunya apek. Terus bukan semaunya ngambil satu piring, enggak. Tangan kami ditetesi minyak samin. Minyak samin tuh minyak yang saat itu stoknya stok lama juga. Jadi kalau bahasa sekarang baunya tengek, rada tengek gitu ya. Itu dioleskan satu tangan tuh nggak boleh dua tangan. Satu oleh tangan kanan setelah dicuci bersih. Nanti ada petugas yang bawa karung gandum, dimasukkan ke dalam karung gandum, ditempelkan. Nggak boleh digenggam, keluarkan dalam keadaan terbuka. Iya. Baru kemudian sisa yang nempel itu baru dikumpulin. Nah itu yang dimakan. Coba 1 bulan. Yang mengupunya siapa? Mertua Nabi, Abu Sufyan. Saya masih kafir ya. Saya bayangkan, ya Allah, berat juga itu Nabi ya. Kalau kita diberi masalah Nabi, mungkin cepat berubah rambut kita ini ya. Nah coba bayangkan punya mertua kayak gitu. Coba 2 kali memimpin peperangan melawan menantunya. Ya. Subhanallah. Nah baik masyarakat muslimin, jadi sekali lagi Nabi nggak pernah kemudian mengatakan pada para sahabat, wah kita akan kalah, wah kita ini berat sekali, enggak. Apa kata beliau? Nasrun minallahi qarib, ya, fathun qarib, bahasa-bahasanya semangat lah ya. Insya Allah Allah akan menolong, malaikat akan membantu kita. 1 bulan. Dan para sahabat tetap yakin, walaupun ngomong 15 hari yang lalu sekarang belum terwujud, itu mereka tetap yakin. Para sahabat itu yakin, karena mereka betul-betul siqah dan trust kepada pemimpinnya. Kan beda sama pemimpin yang tidak trust ya. Katanya membuka lowongan kerja 10.000, baru terisi 2 ya, putranya, mantunya ini. Berarti masih ada berapa? 9.888 ya, 98. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, enggak trust kepada pemimpin. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian di saat-saat yang betul-betul mencekam di belakang Bani Quraidah, si Yahudi Bani Quraidah sudah mulai ancang-ancang untuk menyerang dari belakang. Dari depan pasukan musyrik belum ada tanda-tanda untuk menyerah, mengepung terus. Sementara kondisi semakin mencekam, persediaan bahan pokok makanan semakin menipis. Penyakit sudah mulai menjalar. Masya Allah. Terus berulang, nggak pernah putus asa. Ya, akhirnya datanglah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wala ta'jaz, jangan pernah merasa tidak mampu. Bismillah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.